Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pencipta makhluknya, yang Maha Pengasih Penyayang. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidul Anbiya wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahu ila yaumidin wa ba'du. Menurut pengakuan para mu'alaf, orang-orang non-Islam, orang-orang yang beragama lain yang komplit, yang kembali kepada Islam atau masuk Islam, sebelum mereka masuk Islam, mereka menganggap agama Islam itu repot, capek, banyak peraturan gitu. Ya, kemudian secara logika atau mereka juga bicara kalau agama lain itu Kristen katakanlah itu atau Katolik nggak capek, ibadahnya nggak sehari semalam itu 5 kali gitu ya. Kalau dalam Islam kan bukan hanya 5 kali, bukan 5 waktu, bisa aja lebih, karena ada sholat duha, sholat sunnah ya, sholat malam, tahajud, raweh, itu beda lagi waktunya kan gitu. Ada lagi tambahan sholat id, hari raya, sholat juga itu, raya fitri, raya adha, sholat juga, dan sholat-sholat lain gitu. Jadi ya benar gitu katanya, agama Islam ini repot itu, banyak peraturan. Apa aja ada aturannya gitu ya. Iya. Ya kemudian memang begitu ajaran Islam, seperti pakai baju, pakai sendal baru, pakai baju baru. Nah itu ada aturannya, ada bacaannya, ada doanya. Mau pergi dari rumah, keluar rumah ya, ada bacaannya. Sampai ke rumah, masuk rumah, ada bacaannya, ada aturannya. Masuk WC ya, mau ada aturannya juga, ada bacaannya. Keluarnya juga ada aturannya. Ya masuk WC atau kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan duluan gitu. Masuk masjid begitu juga, ada aturan juga, ada bacaannya juga, doanya harus kaki kanan masuknya, keluarnya masuk kiri, keluar kaki kiri. Nah pakai sendal begitu juga, keluar dari mana, masjid, dari musola, dari rumah. Kalau pakai sendal atau sepatu kanan dulu makainya itu. Seolah-olah kan nggak boleh kita pakai sendal kita atau sepatu kita kaki kiri dulu gitu ya, harus kaki kanan gitu. Jadi berabe kan tuh, berabe ya, bla bla bla, semuanya aturan. Makan juga begitu, doa, bukan sembarang doa, ada doanya gitu. Iya. Selesai makan, selesai minum. Ada satu lagi Pak yang saya perhatiin nih, Islam aturannya lengkap gitu. Kalau makan minum tuh bukan tangan kiri, kita nih nggak ngerti itu. Orang pun Islam dari keturunan, dari makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ya walaupun tangan kanan juga, kadang-kadang tangan kiri saya itu. Kita mau kasih tahu tak singgung gitu ya, nggak ada yang kasih tahu gitu. Sebenarnya minuman nih, kita minum nih, kemudian anak kita atau siapapun ikut minum punya kita, gelas kita, dia pakai tangan kiri. Nah itu kita yang punya jangan minum lagi. Kenapa? Karena udah kemasukan ion-ion setan gitu, iblis di minuman kita itu gitu. Itu antara lain. Jadi kita nggak bisa minum lagi dah gitu, karena anak kita atau siapapun begitu ikut minum pakai tangan kiri gitu. Jadi emang sangat lengkap. Jadi kalau orang yang mendapat hidayah di Islam ini, mereka masa bersyukur karena semuanya itu diatur gitu.
termasuk Giant Pandem itu, Giant Cloud Pandem, bintang film laga itu, dia orang Italia. Itu dia begitu, peraturan Islam yang tentang kesehatan itu dia ngikutin Islam, ngikutin Rasulullah gitu. Misalnya contohnya apa? Rasulullah kalau makan itu kalau lagi lapar, kemudian belum kenyang berhenti makan gitu. Itu dikatain sama Giant Pandem itu gitu namanya. Jangan seperti itu. Jangan-jangan bukan dia aja yang ngikutin Islam walaupun dia bukan Islam gitu ya. Karena peraturan Islam ini bagus buat kita. Karena peraturan ini dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Pencipta kita. Jadi dia yang tahu gitu. Ada juga orang kelihatannya autis gitu ya, orang Cina dia. Di Indonesia, orang Indonesia. Tapi pernah juga di Singapura, hidup di Singapura. Ketika dia usia SMP, dia ngerti itu. Dia autis gitu, bisa ngomong gitu. Cerdas dia. Dia masuk Islam gitu. Karena peraturan Islam itu banyak dan cocok, logik gitu, masuk akal gitu. Dan bisa selamat kita, kesehatan tubuh kita, jiwa kita, termasuk ketenangan hati kita, kebahagiaan kita. Jadi nggak gelisah gitu. Kan biasanya kalau agamanya nggak tepat itu banyak terjadi depresi, sedih, bunuh diri, banyak itu. Di Jepang, di Thailand itu banyak orang bunuh diri karena agamanya nggak bisa menenangkan diri mereka gitu. Seperti di Jepang sekarang ini kok lagi khawatir mereka. Nanti demografi atau populasi warga negara Jepang, warga asli Jepang itu bisa menyusut Pak, berkurang gitu, kalah nanti dengan pendatang gitu. Terutama orang-orang Islam yang tingkat perkembangan demografi dan populasi warga muslim itu sangat subur, sangat berkembang karena ya itu Islam banyak peraturan yang membuat mereka itu jadi semakin pesat sehingga bisa menyusul demografi atau populasi bangsa lain gitu. Sebenarnya walaupun peraturan Islam itu banyak, ada satu pernah saya baca ini teori Pak ya. Walaupun maksimal kita pakai otak kita tuh, walaupun maksimal kita porsir otak kita, paling terpakai cuma 5%, berarti kan 95% masih nganggur. Begitu juga hukum-hukum Islam ini yang ada di Quran dan Sunnah, kayak yang katanya banyak peraturannya, kalau kita pakai juga, kita porsir, kita pakai semua peraturan itu, ya nggak maksimal juga gitu. Masih banyak yang tidak kita fungsikan secara sempurna gitu, secara utuh ya. Atau memang kalau memang sempurna itu ya contohnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Masalah sholat malam aja itu. Ini saya baca di Tafsir fi Jilal Quran karya Said Kutub. Itu ada hadis yang menyatakan saya artinya aja Pak ya. Aisyah mengatakan gitu, Rasulullah sholat malamnya itu 8 rakaat itu salam cuma terakhir, salam terakhir doang gitu. Dan semua rakaatnya itu dengan bacaan surah yang panjang dan baik, gerakan-gerakan yang baik, sujudnya ada tumanina ya kan gitu, ada tetap, tumanina itu bisa tumanina atau tetap gitu ya, rukunya semuanya itu bagus gitu. Lah itu untuk Nabi gitu ya, Nabi bahkan sampai kakinya bengkak karena kelamaan berdiri. Barangkali ya kata Ustadz, satu rakaat itu 1 juz. 1 juz. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 itu sekitar 2 juz itu 2 rakaat misalnya begitu. Ya, Ali Imran 1 rakaat ya. Al-Maidah 1 rakaat. An-Nisa 1 rakaat gitu. Itu ukuran Nabi, tapi kalau ukuran kita manusia biasa, bukan Nabi.
Rasulullah bersabda begitu. Untuk surahnya kan sunnah itu, yang mudah buat kita gitu. Bukan yang kayak dia. Kalau itu kelas Nabi ya, 8 rakaat sekaligus dengan satu salam terakhir gitu. Kalau kita kan 4 rakaat satu salam terawihnya itu. Tapi bacaan surahnya nggak panjang ya, paling 3 ayat gitu kan, atau surah-surah pendek ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, imamnya ngomong apa saya kepanjangan baca surahnya, ya jamaahnya tentunya jawabnya beda-beda gitu. Yang kalau nggak paham ya kepanjangan, kalau yang paham yang doyan ya biasa-biasa aja gitu. Iya. Jadi kembali kepada tadi tentang Islam, banyak aturannya, dibilang repot dan sebagainya, menyita waktu dan sebagainya. Tapi orang-orang yang udah bosan dengan budaya-budaya hedonis, justru kembali ke Islam dia itu. Dia ngikutin Islam, akhirnya hidupnya bersih gitu. Ya. Yang wanitanya kek, yang laki juga setelah masuk Islam, hidupnya jadi bersih gitu. Ya, nggak pesta-pesta pora, minuman keras, pesta seks, pesta narkoba begitu, bla bla bla, pesta makan babi ya kan. Itu berhenti semuanya tuh, minuman termasuk. Jadi rata-rata kalau orang udah masuk Islam, kalau ditanya sama penanya atau wartawan, ya saya terakhir tidak minuman keras atau minum beralkohol ya ketika saya masuk Islam gitu. Alasannya apa lagi? Ya kalau saya masuk Islam, ya saya harus mengikuti aturannya dong. Kalau saya masuk Islam kemudian saya tidak mengikuti aturannya, berarti saya munafik kan gitu. Itu yang ngomong orang kaya Inggris. Jadi dia siapa namanya itu? Orang tuanya itu kaya. Ya, triliunan begitu ya, miliuner gitu kan ya. Ditanya begitu. Masih muda sekitar 40 umurnya ya. Jawabannya begitu gitu. Saya tanya sama wartawan, Anda kapan berhenti atau terakhir minuman yang beralkohol? Setelah dia berpikir sebentar, saya terakhir minuman yang beralkohol ketika saya mu'alaf, ketika saya membaca syahadat. Sebab konsekuensinya begitu, karena saya masuk Islam, jadi saya harus mengikuti aturan Islam, antara lain berhenti minuman keras. Kalau saya tidak mengikuti aturan Islam, berarti saya munafik gitu. Berarti kita kiaskan yang lain, syariat-syariat yang lain, apa sholat, apa haji, umroh, puasa termasuk sodako gitu, termasuk bicara yang baik, itu kan aturan-aturan Islam semuanya gitu. Tidak berzina, ya, tidak berjudi, ya, tidak narkoba dan sebagainya. Itu aturan-aturan Islam gitu. Termasuk tidak merokok gitu. Itu kalau kita kiaskan, kita bersayap gitu secara logika seperti itu gitu. Astaga, kalau udah begitu bagaimana orang itu nggak pure gitu, nggak suci dan netral akhirnya dari segala penyakit, terbebas dari penyakit LGBT, penyakit dari prostitusi, penyakit dari judi, penyakit dari miras, ya, minuman keras, dan penyakit dari kemunafikan dan lain sebagainya begitu. Jadi akhirnya dia militan, akhirnya tenang dia begitu, dan yakin dia akan masuk surga. Dan sesembahannya pun jelas Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang disembah begitu. Kan begitu akhirnya. Sebab kalau manusia yang disembah itu jadi tidak logik gitu ya. Tidak logik jadinya. Jadi kalau manusia kan punya bapak, punya kakek. Jadi berarti ada Tuhan kakek, ada Tuhan besan, ya. Ada Tuhan mantu, jadi kalau begitu. Kok Tuhan manusia berdarah? Sedangkan kata Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada sebanding gitu. Ya kalau dia manusia, Nabi Isa misalnya disembah, itu menyalahi peraturan dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan begitu. Artinya aja gitu. Kalau dibilang Allah itu punya anak, itu seolah-olah tuh bumi ini meledak begitu, pecah tuh, gara-gara dia dibilang punya anak begitu ya. Gunung itu bisa belah begitu,
Saking dahsyatnya tuduhan itu, seperti itu gitu. Nah, orang-orang yang pada mualaf ini setelah sadar gitu. Jadi yang agama Katolik atau Kristen yang menyembah manusia inilah karangan orang Eropa, orang Romawi gitu. Ya, kekaisaran Romawi yang mau menjajah dunia gitu. Bla bla, saya dengar, saya tonton di internet seperti itu. Bla 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 bla. Kembali kepada tadi tentang Islam, ini banyak peraturannya gitu. Nah, ini agak sedikit sensitif, tapi saya harus katakan gitu, walaupun saya tidak mengatakan namanya gitu atau lokasinya gitu. Di Indonesia ini, di belahan manapun, yang khususnya di Indonesia secara tingkat nasional ya, tingkat terbawah ya sampai teratas gitu ya. Ini kadang-kadang kita tidak logik gitu. Misalnya salah satu contoh, ada seorang gitu ya yang punya kapasitas setingkat doktor gitu Pak. Doktor, kiai juga gitu. Dan di pemerintahan udah setingkat Lemhanas gitu, dosen Lemhanas. Jadi jebolan Lemhanas juga gitu. Ini orang-orang seperti ini harusnya diberdayakan gitu. Jangan kita pakai itu yang sifatnya mempolitisir dan sebagainya. Harus kita terbuka gitu. Terus kita fungsikan gitu. Jadi ada satu menteri itu, saya nggak sebut menteri apa begitu ya. Padahal si Fulan ini yang tadi saya bilang dokter itu tidak memberitakan kepada menteri ini gitu, nggak tahu. Dia cuma bicara sama sekjen. Ketika diperiksa sama menteri, nggak ada nama dokter ini kayak ini gitu. Ada tegur itu sekjen itu, kenapa nggak ada nama dia supaya dia nanti bertugas gitu. Jawaban sekjen, ya karena dokter ini Pak Fulan ini pengen mengundurkan diri Pak. Ya, harusnya kan jangan, walaupun dia ngundurin diri jangan diizinkan gitu. Secara logika begitu. Kalau saya izinkan Bapak Fulan tidak menjabat di sini, nanti saya ditegur menteri Pak gitu. Tolong Pak, jangan mundur Pak gitu. Kecuali Pak Menteri yang mencat atau mundur gitu. Ini orang setingkat ini harusnya ketika dia berada di bawah itu kita fungsikan gitu. Kita main pakai logika gitu, bukan pakai sentimen bla 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 bla, bukan gitu. Yang saya lihat dari kekhalifahan setelah Rasulullah meninggal, ini 4 khalifah ini tuh murni begitu, pure begitu. Jadi di situ nggak ada nepotisme dan sebagainya gitu. Jadi memang potensinya yang kita pakai gitu. Jangan ada di sini sentimen dan sebagainya gitu. Harus fungsinya kita fungsikan dia gitu. Pemikirannya dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus pure di sini. Tapi memang adat dunia begitu, harus ada tarik menarik. Harus ada perjuangan, harus ada jihad, harus ada pendobrak gitu. Begitu Pak. Adat dunia begitu. Kemudian gaya saya ini juga kalau saya ngomong dianggap saya nggak pakai nas, nggak pakai nas Al-Quran atau hadis. Padahal saya pakai, cuma saya nggak sebut gitu. Atau masih boleh kita. Kan ada yang namanya ijtihad, tapi tidak bertabrakan, tidak bersalahan dengan nas Quran dan Sunnah gitu. Nah, ini untuk pribadi kita masing-masing. Masalah sholat ya, sholat apapun gitu, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, bahkan sholat malam, itu bisa diakalin Pak. Kalau nas-nas Quran atau hadis itu kan sifatnya global aja Pak, itu kan bisa kita akalin gitu, tapi kita melaksanakannya gitu, yang minimal maupun maksimal gitu. Istilahnya bahasa kita tidak kaku, maksudnya kita akalin gitu, tapi kita bisa gitu. Misalnya sebagai ilustrasi begini, orang-orang kan jamaah-jamaah kita barangkali dimanapun begitu, kalau qobliyah itu
dia sholatnya di masjid atau di musola atau badiahnya begitu. Padahal kan bisa diakalin. Apalagi memang ada nasnya bahwa yang di musola itu yang wajib. Sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Artinya kan yang rawatib itu mau ada yang mau atau yang bukan itu di rumah sebenarnya Pak. Ya terutama kita harus banyak membaca masalah ini gitu kan. Rasulullah gimana sih gayanya, kakak bahasa kita gayanya, cara dia gitu.